kelompok 2 untuk mempresentasikan praktik coachingnya. Kepada kelompok 2 dipersilahkan. Baik Ibu, terima kasih. Ada Bu Cici di situ ya? Ya, hadir. Ya, Bu Cici, saya berperan sebagai sudah kita sepakati ya kemarin ya, saya berperan sebagai coach dan Ibu Cici berperan sebagai coachee. Boleh kita mulai Bu Cici? Boleh. Mohon izin teman-teman dan Bu Tami, kami akan mencoba mempraktekkan praktek coaching yang sudah kami latih semalam malam kemarin dan kebetulan sangat mengalir ya Bu Cici ya. Sekalipun agak sulit juga untuk sama dengan Pak Pipi. Tapi kita akan berusaha yang terbaik. Kita coba. Kita coba. Assalamualaikum Bu Cici. Iya, waalaikumsalam Bu Era. Malam Bu. Iya Bu Era, gimana? Iya, kemarin sempat WA saya ya Bu ya, katanya mau ada sesi kita ngobrol-ngobrol gitu secara santai. Ada yang bisa saya bantu Bu Cici? Iya Bu Era, jadi sebenarnya saya mau menghubungi Bu Era itu sudah dari beberapa hari yang lalu gitu Bu Era, karena kebetulan saya sedang galau lah istilahnya ya. Ada satu hal yang akhir-akhir ini mengganggu saya gitu Bu Era, makanya istilahnya saya pengen curhat lah sama Ibu gitu. Apakah tidak mengganggu Ibu? Oh tentu saja tidak Ibu. Ya Ibu Cici tadi saya lihat katanya ada sesuatu yang mau disampaikan, kayaknya penting sekali. Silakan Ibu ceritakan apa yang bisa saya bantu dari situasi yang Ibu Cici alami. Oke, jadi begini Bu Era, beberapa hari yang lalu ini saya nih dapat apa ya istilahnya teguran lah ya dari kepala sekolah perihal ketidakdisiplinan, karena saya sering datang kesiangan Bu Era, namanya juga ibu-ibu ya banyak sekali kerempongan di pagi hari sehingga saya datang ke sekolah itu kesiangan dan sering meninggalkan di jam-jam pertama. Ketika mendapatkan teguran dari kepala sekolah tentu saya merasa gimana ya Bu Era, rasa nggak nyaman gitu, rasa ketemu beliau juga agak gimana gitu. Makanya saya butuh teman cerita nih Bu Era, bagaimana sih atau apa sih yang mesti saya lakuin gitu loh dengan situasi ini gitu Bu Era. Oke, baik. Jadi cerita Bu Cici tadi, saya lihat sudah Ibu Cici sudah bisa menceritakan pada saya problem-problem yang Ibu Cici alami. Dari cerita kita ini, sebelum kita bercerita lebih lanjut nih ya, lebih intens lagi, apa yang ingin Ibu Cici dapatkan dari percakapan kita malam ini, Bu? Iya Bu Era, jadi pengennya nih setelah ngobrol sama Bu Era gitu ya, saya dapat ide lah gitu, saya harus gimana gitu menghadapi situasi ini, eh, menghadapi bagaimana kakunya saya ketemu kepala sekolah gitu, dan mungkin saya bisa mendapat langkah-langkah yang jitu juga gitu untuk menyelesaikan masalah ini agar saya dan kepala sekolah juga merasa nyaman gitu Bu Era. Oke, baik. Berarti kalau saya simpulkan di sini berarti Ibu Cici mau mencari solusi supaya Ibu ketika ketemu dengan kepala sekolah itu tidak ada kecanggungan, tidak ada ketidaknyamanan begitu Ibu ya? Iya, betul sekali Bu Era. Baik. Tadi kalau dari cerita Bu Cici, ketidakdisiplinan yang Ibu Cici telah ditegur nih oleh kepala sekolah, itu terkait dengan apa Bu Cici ya? Iya, jadi Bu Era, saya itu kan namanya wali kelas sering mendapatkan jam-jam pertama Bu Era ya. Terus namanya ibu-ibu Bu Era kalau pagi-pagi itu yang mau ngurus anak dulu, ngurus suami dulu, baru kita ngurus diri kita dulu, baru berangkat. Ditambah lagi harus mengantarkan ibu saya ke tempat kerjanya begitu. Sehingga saya itu sebenarnya bangun pagi Bu Era, tapi ternyata waktunya tuh kurang terus dan selalu sampai sekolah kesiangan. Padahal saya setiap sampai di sekolah kesiangan itu saya selalu WA dulu dengan kepala sekolah mohon izin gitu. Tapi mungkin karena sudah beberapa kali, jadi kepala sekolah merasa ya mungkin ini salah satu apa ya yang harus beliau itu ya tegur gitu ya seperti itu Bu Era. Baik, dari cerita Bu Cici tadi saya bisa menyimpulkan bahwa tidak serta-merta Ibu tidak izin begitu Bu ya?
Iya, betul. Iya. Jadi alasan Ibu datang terlambat tadi karena Ibu harus mengurus anak-anak dan mengurus suami juga terlebih dahulu di rumah, Bu ya. Iya, iya, betul sekali Iya. Bu Era. Kemudian Bu, kalau dalam dalam hal melanggar kedisiplinan ini, kepala sekolah sudah pernah mengeluh tidak sama Ibu? Kalau mengeluh Bu Era, kepala sekolah terkadang beliau membalas WA saya di awal-awal ini Bu Era. Beliau balas ya nggak apa-apa gitu. Tapi mungkin karena udah beberapa kali gitu, saya akhirnya ditegur sama beliau gitu. Jadi benar-benar nggak nyaman ini Bu Era kalau ketemu Bapak Kepala Sekolah gitu. Iya, betul sekali Bu ya. Kalau kita misalnya terlambat sekali 2 kali mungkin kepala sekolah masih memberikan toleransi begitu. Tapi untuk selanjutnya mungkin hal ini harus ditegur karena apalagi kita sebagai guru kan Bu ya, kita harus menunjukkan teladan untuk murid-murid, benar nggak Bu ya? Iya, betul sekali Iya. itu Bu Era. Kemudian selain dari yang Ibu sampaikan, keresahan apalagi yang menjadi concern-nya Ibu Cici dalam dalam menerima teguran dari kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan ini, Ibu? Kalau sejauh ini sih keresahan saya itu ya Bu ya, saya harus mulai dari mana dulu seperti itu. Yang saya ada ketakutan kepala sekolah ini nggak nyaman gitu dengan saya gitu. Saya juga ketemu beliau agak, aduh sungkan seperti itu ya Bu Era. Jadi sejauh ini sih itu sih risaunya saya gitu Bu Era. Baik. Dengan rasa ketidaknyaman tadi timbul rasa canggung, kemudian juga Ibu seperti menghindar begitu dari kepala sekolah, benar Ibu ya? Betul sekali Bu Era. Jadi kalau kepala sekolahnya di situ saya cari jalan lain gitu biar nggak ketemu gitu Bu Era. Oh gitu. Jadi Karena menurut nggak Ibu nyaman Cici kan. nih, iya betul sekali Bu, tidak nyaman ya karena kita namanya di tempat kerja ya gitu Ibu ya. Jadi menurut Ibu Cici nih, bagaimana sikap Bu Cici itu supaya kita bisa dengan nyaman ketemu dengan kepala sekolah? Ya, bagaimana cara sikap-sikap Ibu untuk menyikapi hal tersebut agar Ibu merasa lebih nyaman, kira-kira? Iya, iya Bu Era. Sebenarnya saya pengennya nih Bu Era, saya pengen ketemu langsung dengan beliau gitu untuk berbicara empat mata, kemudian meminta maaf gitu ya Bu Era ya. Tapi ya gitu, saya juga masih gimana gitu ya mau kalau mau ketemu Bapak Kepala Sekolah seperti itu Bu Era. Oh, baik. Berarti Ibu sudah punya rencana untuk menemui kepala sekolah untuk meminta maaf, Bu ya, supaya untuk mengatasi kecanggungan dan juga rasa khawatir yang Ibu Cici rasakan ya, Bu ya? Ya, betul sekali Bu Era. Cuman itulah ada rasa, aduh gimana ya gitu, bagaimana respon beliau nanti gitu. Karena kayaknya kepala sekolah udah apa ya, udah nggak nyaman bener gitu karena ibu ini sering telat gitu Bu. Baik. Jadi kembali ke masalah kedisiplinan berarti, Bu ya. Jadi bagaimana nih Ibu Cici memperbaiki masalah kedisiplinan ini, Ibu? Wah, gimana ya Bu Era ini juga saya masih bingung ya. Tapi kayaknya mungkin ya saya bisa libatkan orang-orang di rumah kali Bu Era ya. Misalnya suami gitu, ibu saya gitu untuk membantu pekerjaan saya kali di rumah ya. Sehingga memungkinkan saya untuk bisa datang lebih awal gitu dengan mereka membantu saya seperti itu Bu Era. Saya kepikiran di situ sih. Iya, rencana Ibu bagus sekali. Dan Ibu coba Ibu pikirkan, apa kekuatan yang Ibu Cici miliki untuk mengatasi hal ini? Ya, kalau Kekuatan apa yang kekuatan Ibu punya? saya selain bangun pagi ya Bu Era, saya punya mungkin di rumah saya ada beberapa anggota keluarga yang mungkin bisa saya libatkan untuk menyelesaikan ini, membantu saya pagi-pagi biar saya nggak kesiangan terus ke sekolah gitu Bu Era. Baik, berarti Ibu Cici sudah punya, rencana untuk kedepannya melibatkan anggota keluarga, Bu, ya, untuk mengatasi masalah ketidakdisiplinan Ibu yang datangnya telat begitu, Bu, ya? Ya, betul Bu Era. Ya, sangat bagus solusi yang Ibu sudah pikirkan ini udah luar biasa, Bu, untuk mengatasi yang Ibu alami loh. Oh iya Bu Era ya, saya butuh penguatan ya Bu untuk apa benar yang jalan yang saya ambil ini seperti itu Bu. Baik, untuk sekarang nih setelah Ibu punya ada rencana, kemudian kapan nih kira-kira rencananya akan dilaksanakan menurut Bu Cici? Kalau bisa sih cepatnya mungkin saya sehari atau 2 hari inilah Bu Era ya kalau Bapak Kepala Sekolah memang sudah ada di ruang di sekolah, tidak DL mungkin saya akan segera deh ketemu beliau untuk membicarakan hal ini. Baik, berarti itu ide-ide Ibu itu sudah cukup bagus, Bu, dan juga dapat menyelesaikan permasalahan Ibu sekaligus.
bagaimana perasaan Ibu setelah ada sesi coaching ini, Bu Cici? Perasaan saya sedikit lega ya Bu Era, seperti ada beban yang terangkat gitu, sehingga saya lebih yakin lagi untuk menjalankan rencana saya tadi akibat penguatan dari Bu Era. Jadi terima kasih banyak Bu Era. Ya, sama-sama Ibu. Saya juga terbangun juga Bu ya di sana bahwa oh ternyata Bu Cici mempunyai permasalahan dan Bu Cici juga sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Sehingga ini bukan hanya sekedar keluh kesah, tetapi ini adalah cara kita untuk saling berbagi gitu keresahan kita selama menjadi seorang guru. Sehingga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa jadi teladan gitu untuk siswa-siswa kita. Betul nggak Bu Cici ya? Oke, ya Ibu Era, ya betul sekali kata Ibu. Bu Era terima kasih banyak atas waktunya. Ibu sudah Sama-sama. mau berbagi dengan saya. Mungkin nanti kalau ada sesuatu lagi saya bisa hubungi Bu Era ya. Boleh sekali Ibu. Ya. Terima Terima kasih Bu kasih juga Era. Bu Cici sudah Selamat berbagi dengan saya malam. ya. Selamat malam Ibu Cici. Oke. Iya, iya. Dan luar biasa kelompok 2 ya, yang sudah mempraktekkan coachingnya. Untuk itu kepada kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 untuk memberikan masukan dan umpan baliknya. Dari kelompok 1 dulu dipersilahkan. Ya, Pak Alfian atau Pak Febri, silakan. Baik, saya coba dulu. Ya. Apa yang sudah dilakukan kelompok 2 antara Bu Era dan Bu Sisil sudah jauh sangat lebih baik dari kami sebenarnya, karena sudah ada contoh di awal gitu ya. Tapi bersyukur menurut saya Bu Era ketemu dengan Bu Sisil yang memiliki ya mampu menangkap apa yang dimau Bu Era, kemudian Bu Sisil memberikan pancingan-pancingan luar biasa. Kayaknya Bu Sisil mantap ini. Bu Era juga mantap. Tadi memang lumayan cukup panjang di bagian identifikasi, pertanyaan berbobot dari Ibu Era munculnya banyak sekali di bagian identifikasi, sehingga memang bergelutnya tadi lama di identifikasi Bu. Untuk di ujung-ujungnya kayaknya mulai kehilangan konsentrasi Bu Era. Menurut pandangan saya Bu Era di ujung-ujung di bagian mau menciptakan pertanyaan di rencana aksi dan tanggung jawab, mulai kebingungan karena Bu Cicil terus memancingnya gitu ya. Tadi karena memang menurut saya kita berlatihnya baru berapa jam kita malam kemarin gitu ya. Akan luar biasa nanti kalau Bu Era dan Bu Sisil jadi coach di sekolah masing-masing. Saya yakin kalau kita bahas ini minggu depan sudah jadi coach-coach hebat semua ini Ibu. Oke. Ya. Muncul semua. Itu pendapat kami dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Alfian. Selanjutnya kepada kelompok 3 dipersilakan. Siapa yang mau mewakili untuk menyampaikan umpan baliknya? Oke, Pak Jesse, silakan Pak Jesse. Oke, terima kasih. Good job untuk Ibu Era dan Ibu Cicil. Sepertinya saya tadi sedang menonton sinetron, Ibu, ya, jeritan hati seorang guru seperti itu ya. Karena memang alur yang mereka ciptakan sepertinya memang sudah bukan diskenariokan, tapi memang yang sedang dialami Ibu Cicil sepertinya Ibu ya. Karena ketika yang dilakukan sepertinya Bu, ya, sehingga kami yang saya pribadi yang mendengarkan coaching dari Ibu Era dan Ibu Cicil, ya namanya alur ya, jadi terbawa alur seperti alur sinetron itu sendiri ya, dan luar biasa ya dari alur Tirta yang muncul sepertinya memang sudah mengarah karena memang tugas Ibu Era selaku pembina OSIS Bu ya, sudah biasa mengcoaching anak-anak sepertinya ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jesse mewakili kelompok 3. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 4. Baik Ibu, di sini saya akan mewakili dari kelompok kami ya untuk merespon dari penampilan kelompok 2 dari Bu Era dan Ibu Sisil yang kolaborasinya sangat luar biasa, keren sekali, sangat mengalir, alur Tirtanya juga mengena. Mungkin memang benar, saya sependapat juga sih dengan Pak Alfian tadi, mungkin diidentifikasinya agak sedikit
lama tadi ya. Cuman saya sangat luar biasa dengan penampilan Bu Era dan Bu Sisil, sangat menginspirasi saya sebagai coach dan kucinya juga. Pemaparannya sungguh seperti benar di sinetron, kata Pak Jesse tadi, penampilannya sangat menarik sekali bagi saya. Hanya itu dari saya, Bu Era dan Bu Sisil. Saya kembalikan ke Ibu Tami. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Yani yang sudah mewakili kelompok 4. Selanjutnya kepada kelompok 5 dipersilakan. Oke, Bu Mary Johan sudah raise hand. Terima kasih Ibu. Waduh, saya mendapat giliran yang terakhir ya. Sepertinya umpan balik ini sudah diborong semua oleh teman-teman ya. Jadi saya mau ngomong apa lagi nih? Semuanya sama. Kita tidak bisa pungkiri. Saya mengakui bahwa praktek coaching yang ini bagus ya, mengalir alami. Masalahnya juga alami, memang sering dialami ini oleh ibu-ibu terutama ya. Keren bagaimana Ibu Era ya menggiring pertanyaan sehingga Ibu Sisil bisa menemukan solusinya. Tapi benar kata Pak Alfian juga Ibu Yani, identifikasinya jadi cukup lama seperti itu. Juga saya sependapat dengan Pak Jesse, kita seperti menonton sinetron. Keren sekali, ini benar-benar menginspirasi. Salut juga karena memang ini masih baru, tapi sepertinya sudah jam terbangnya sudah keren. Saya saja, waduh gimana ini bisa seperti ya, keren loh. Oke. Untuk kelompok 2. Ya, demikian mungkin Ibu Ya, Tami. baik. Keren ya. Terima kasih Bu Mary ya. Memang terlihat sangat natural ya tadi percakapannya ya. Sekali. Santai ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobotnya itu muncul ya. Nah, sehingga si coachingnya sendiri juga ketika melakukan coaching ya merasa senang, bahagia gitu. Ya baik, mungkin benar Bu kata Pak Jesse, sebenarnya ini masalah yang benar-benar dialami sama Bu Cici, sehingga dia natural sekali ini Bu. Baik, dipersilakan kepada kelompok 2 untuk menampilkan refleksi dirinya. Silakan Ibu. Baik Ibu, mohon izin saya menampilkan refleksi dari kelompok refleksi dari kami. Saya mau menanggapi sedikit tadi dari teman-teman. Terima kasih atas semua umpan balik yang konstruktif sekali untuk kelompok kami. Bisa ditampilkan Bu, share screen-nya Bu? Iya, kita share screen dulu Bu ya. Ya, oke. Oke, sudah tampil Bu Era, silakan. Baik, sepertinya terlalu kecil ya Bu. Terlalu besar. Baik, kami akan menyampaikan refleksi dari latihan coaching yang sudah kami lakukan dengan Bu Cici sebelumnya. Pertanyaan pertama itu, apa yang sudah berjalan baik? Percakapan yang dilakukan sudah cukup baik ya dan menggali ide dari coaching. Yang perlu ditingkatkan kemampuan untuk melihat peluang baru dan masa depan. Karena sebagai coach cukup kewalahan sebenarnya kalau untuk menelurkan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun coach untuk menggali ide dan menemukan sendiri solusi dari permasalahan secara intrinsik. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan untuk tetap keadaan present sebelum dan saat melakukan coaching. Memperhatikan dan mendengarkan dengan cermat dan seksama kalimat yang disampaikan coach, di bagian mana yang diberikan penekanan sehingga dapat menarik sebuah benang merah dari percakapan. Kemudian, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya, menyimak dan mendengar dengan sadar yang kemarin sudah dilatih ketika di Lokakarya, Ibu. Kemudian, umpan balik dari coach, apa yang dirasakan saat di coaching? Perasaannya lega sekaligus senang karena bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi
sehingga dapat mendorong potensi diri untuk meningkatkan kompetensi dalam tadi kemarin kami memanajemen kelas juga Ibu, ada 2 sesi coaching. Jadi saya di coaching sama Bu Cici dalam memanajemen kelas begitu. Seharusnya ini memberikan refleksi begitu. Ya. Itu refleksi dari kami Ibu. Baik, terima kasih Ibu Era, Ibu Cecilia. Sekali lagi apus buat Ibu ya, keren sekali ya. Ibu berdua memang udah layak untuk menjadi coach ya. Nah, baik Bapak dan Ibu ya, saya yakin kelompok-kelompok yang lainnya juga tidak kalah oke ya. Untuk itu langsung saja kita